Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab session 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zinur Rahman, NPM 24782066 dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2B. Jadi teman-teman semua langsung saja pada penugasannya. Pada lab session 8 yaitu file processing. Di sini kita diberikan tugas untuk membuat video, yaitu pertama menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function, beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Kemudian menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Kemudian deskripsi tugas, kemudian yaitu menjalankan implementasi dan hasil running program. Langsung saya teman-teman pada yang pertama yaitu menjelaskan terkait konsep generator, teman-teman. Jadi generator itu merupakan sebuah fungsi di Python yaitu untuk menghasilkan suatu data secara satu persatu dan secara efisien. Hmm, Generator ini berbeda dengan yang lain ya teman-teman. Ya, berbeda dari fungsi-fungsi yang langsung mengembalikan data secara keseluruhan. Nah, sedangkan generator ini hanya mengembalikan satu nilai pada satu waktu. Lalu melanjutkan lagi dari titik terakhir dari saat dipanggil kembali. Contohnya teman-teman, misalnya kita ingin membuat daftar angka dari 1 sampai 100. Jika kita simpan seluruh angka sekaligus dalam daftar, itu akan memakan banyak banyak memori, teman-teman. Tapi jika kita gunakan generator, angka tersebut akan dihasilkan satu persatu ketika dibutuhkan saja. Nah, contoh contoh lainnya itu saat membaca data dari file log yang besar, kita membaca per baris menggunakan generator sehingga tidak membebani suatu sistem. Nah, ke save dan di download teman-teman ya. Oke, kita buat generator. Oke, kemudian jangan lupa sintaksnya, sudah Python. Nah, di sini contoh dari kode yang akan saya berikan yaitu teman-teman. Daftar hewan, kemudian yield, kucing, kemudian kelinci, kelinci. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini terdapat kode.
di paling atas ini terdapat fungsi daftar hewan. Ini adalah suatu fungsi yang bernama daftar hewan, namun berbeda dari fungsi biasa. Nah, fungsi ini nih dia menggunakan kata kunci yield, dia menggunakan kata kunci yield yang berat yang menunjukkan bahwasanya fungsi ini dia merupakan sebuah generator, teman-teman. Kemudian kemudian yield ini dia merupakan suatu kata kunci yang digunakan untuk menghasilkan nilai menghasilkan return dari nilai satu persatu tanpa keluar dari suatu fungsi, teman-teman. Nah, kemudian di nah di sini pada yang pertama yaitu terdapat yield kucing, teman-teman. Yield kucing ya. Yield kucing ini yaitu akan memberikan nilai kucing. Dia akan memberikan nilai kucing saat pertama kali kode tersebut dipanggil, teman-teman. Nah, kemudian di saat dia dipanggil lagi, generator akan generator akan melanjutkan ke ini ya teman ke hewan anjing, yaitu kemudian dia akan melanjutkan ketika dipanggil lagi dia akan melanjutkan ke yang terakhir yaitu kucing. Kemudian lanjut lagi pada di bawah. Nah, pada bagian ini for in daftar hewan, yaitu di sini kita melakukan iterasi terhadap generator daftar hewan, Setiap kali perulangan berjalan, generator akan menghasilkan suatu nilai, lalu perulangan akan menyimpan dalam variabel i, teman-teman. Akan disimpan dalam variabel i dan mencetaknya dengan print. Kemudian akan dicetak menggunakan kode print i, teman-teman. Mungkin langsung saja kita coba jalankan programnya, teman-teman. Waduh, sabar ya, teman-teman. Teman-teman mungkin ini ya, Dev.
Di sini teman-teman ketika kode tersebut kita sudah jalankan, nah di sini dia akan menghasilkan output yaitu nama-nama hewan yang sudah kita masukkan tadi teman-teman nih. Seperti kucing, anjing, kelinci ini teman-teman. Nah, dia berhasil untuk menghasilkan output hewan-hewan yang tadi yaitu kucing, anjing, dan kelinci. Kemudian kita balik lagi. Hmm, Selanjutnya yaitu menjelaskan terkait konsep iterator, teman-teman. Nah, terkait konsep iterator, jadi iterator itu dia tuh merupakan objek yang memungkinkan kita melakukan pengulangan atau melakukan sebuah iterasi terhadap sekumpulan data satu persatu, teman-teman. Struktur data seperti list, tuple, dan string di Python sebenarnya itu merupakan suatu iterator karena kita mengakses elemen-elemen satu demi satu menggunakan perulangan seperti for. Kemudian iterator bekerja berdasarkan dua metode penting. Metode penting yang pertama yaitu ada metode iter dan metode next, teman-teman. Contohnya yaitu misalnya teman-teman ya, kita punya daftar hewan kucing seperti tadi teman-teman, daftar hewan seperti kucing, anjing, dan kelinci. Nah, kemudian saat kita melakukan perulangan secara bertahap, Python sebenarnya menggunakan iterator untuk mengambil nama satu persatu. Kemudian iterator juga bisa dibuat secara manual, misalnya jika kita ingin membaca data dari suatu sensor suhu dan menampilkan satu persatu, iterator memungkinkan pengontrolan alur data secara lebih fleksibel daripada perulangan biasa, teman-teman. Nah, nah, contoh kode dari iterator, teman-teman, yaitu kelas angka. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas angka. Kemudian di sini terdapat definisi fungsi double strip init, teman-teman, itself. Nah, kemudian terdapat self.data sama dengan 1,2,3. Self.i sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita buat satu definisi fungsi lagi, atau definisi fungsi iter, double strip double strip iter. Kemudian self, kemudian return self.
Kita buat lagi definisi fungsi next, double strip next, kemudian self. Satu. Nah, di sini kok, sorry teman-teman. Jadi, nah, pada kode ini, pertama itu terdapat kelas, yaitu kelas angka, kunjungan. Nah, kemudian di bawahnya ada definisi fungsi init, yaitu difungsikan untuk menyiapkan data sebagai list, teman-teman. List satu 2 dan 3. Kemudian terdapat iter, yaitu untuk mengembalikan suatu objek itu sendiri sebagai iterator. Nah, kemudian terdapat next, yaitu untuk mengembalikan elemen satu persatu dari list dan akan menghentikan iterasi saat data habis dengan stop iterator. Nah, kemudian saat digunakan dalam kode for loop, teman-teman, setiap angka akan dicetak satu per satu, yaitu satu 2 dan 3. Oke, teman-teman, mungkin langsung saja kita jalankan kodenya. IPY iterator .py. Nah, jadi teman-teman dari kode tersebut dia akan menghasilkan runningnya, yaitu dia akan mengoutput suatu list dari suatu angka, yaitu angka satu 2 dan 3. Hmm,
Nah, kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu implementasi terkait konsep generator sudah, iterator sudah, dan oke, selanjutnya teman-teman kita akan menjelaskan konsep mengenai lambda function ya teman-teman. Nah, jadi lambda function itu tuh dia merupakan suatu fungsi singkat ya teman-teman. Fungsi singkat suatu nama yang digunakan untuk suatu operasi sederhana. Biasanya lambda dipakai jika tidak membutuhkan suatu fungsi. Loh, satu ba membutuhkan suatu fungsi satu baris dan tidak perlu mendefinisikan fungsi secara lengkap, terutama jika digunakan bersama fungsi map, fungsi filter, atau sorted. Nah, contoh ya teman-teman, jika misalnya kita memiliki daftar angka dan log dan ingin mengalihkan semuanya dengan dua, kita bisa gunakan lambda function ini untuk melakukan itu secara cepat tanpa membuat fungsi baru teman-teman. Nah, lambda.ay teman-teman, misalnya. Nah, ini teman-teman kodenya. Langsung kita running saja. Terus lambda. Nah, nah jadi teman-teman di sini dari kode ini dia akan menghasilkan output yaitu 1, 4, 9, 16 teman-teman. Nah, dimana 1, 4, 9, 16 ini dihasilkan dari sini teman-teman, dari kuadrat sama dengan list map lambda x titik 2 x. Nah, bintang-bintang 2 angka. Nah, di sini teman-teman yaitu artinya, coba menurut saya teman-teman, dari angka-angka yang kita masukkan dari list-list angka yang ada di sini, dia dikuadratkan dengan dua teman-teman. Misalnya nih, 1 kuadrat 2 yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 ya teman-teman. Kemudian 2 kuadrat 2 yaitu 2 kali 2 4. Nah, kemudian 3 3 kita 3 kita kuadratkan dengan 2
hasilnya tuh 9, 3 kali 3 9. Nah, kemudian 16 yaitu hasil dari 4 kuadrat, teman-teman, yaitu 4 kali 4 16, teman-teman. Nah, kemudian lanjut kita pada bagian selanjutnya, yaitu menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on, teman-teman. Nah, jadi file processing itu, teman-teman, dia merupakan suatu proses pembacaan dari pembacaan dan menulis ke file menggunakan program. Dalam Python, file processing memungkinkan kita untuk menyimpan data secara permanen dalam bentuk file teks atau file lainnya, teman-teman. Nah, semisal apa ya, hewan sama dengan bukan, coba kalau saya mungkin file aja lah, teman-teman, ya, file.py. Buat script Python, hewan, kemudian kucing, coba. Nah, ini kodenya, teman-teman.
Coba kita jalankan. Nah, di sini dia akan menghasilkan output yaitu kucing, kodok, dan kuda, teman-teman. Hmm, baik teman-teman, mungkinan ya teman-teman, saya rasa pada bagian satu, yaitu menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Dan dua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Itu menurut saya sepertinya sudah selesai teman-teman. Lanjut kita hmm, ke deskripsi tugas. Nah, jadi pada tugas minggu ini, teman-teman mahasiswa diminta untuk mempelajari dan memahami mengenai pengimplementasian konsep-konsep dasar dalam programan Python, teman-teman, yaitu konsep generator, iterator, dan lambda function, beserta juga file processing tadi, teman-teman. Nah, pada bagian pertama, kita akan diminta untuk menjelaskan mengenai cara kerja generator untuk menghasilkan data secara bertahap tanpa memakan banyak memori. Nah, kemudian iterator untuk mengakses data secara berurutan menggunakan metode iter dan metode next. Nah, kemudian selanjut lambda function yang digunakan untuk membuat fungsi kecil yang efisien dalam suatu baris. Nah, kemudian file process. Nah, selain itu, mahasiswa juga akan diminta untuk mempelajari mengenai konsep file processing, teman-teman, yang memungkinkan kita untuk membaca, menulis, dan memodifikasi data dalam file menggunakan mode baca dan tulis. Nah, setiap konsep akan dilengkapi dengan contoh program praktis yang mengilustrasikan penggunaan secara langsung dan secara hands-on, teman-teman. Hmm, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.